Jadi Bapak mempresideni nggak cuma pandu-pandu atau pilot-pilot yang ada di Indonesia. Ya, INAMPA akan menjadi tuan rumah Kongres International Maritime Pilot Association yang ke-27. Pak membantu peserta untuk mendaftar untuk kalau misalnya bingung nih Pak, karena daftarnya kan langsung melalui aplikasi si Pandu. Jadi kamu tos ya. Oh, kita tos dulu. Anggap aja kita ini sedang ada di atas kapal. Ini. Gitu ya. Sailormin, balik lagi di STIPod, STIP Podcast, Sail to the World. Oke, hari ini seperti biasa STIPod pasti bakalan kasih tamu-tamu spesial. Kalau yang ini spesial pakai banget, kalau nasi goreng katakanlah spesial pakai telur, pakai seafood, pakai bakso, sosis, mantep, lengkap semuanya. Ya, hari ini kita kedatangan Presiden INAMPA. Hai Bapak. Selamat pagi. Pagi Pak. Oke, mungkin kawan Sailormin banyak nanya, kira-kira INAMPA itu apa? INAMPA itu adalah Indonesia Maritime Pilot Association. Pilot di maritim, apakah ada? Apakah dia nerbangin pesawat di atas laut apa gimana nih? Nah, kayaknya kita butuh pencerahan nih dari Bapak ya. Dan selain itu juga kita juga Bapak Presiden ditemenin sama Ibu cantik, Ibu Suni sebagai Kepala Divisi Pengembangan Usaha. Ibu, baik Bu? Baik nih. Alhamdulillah. Bapak kabarnya baik? Amat sangat baik. Sampai bangga. lupa saya nanyain kabarnya saking terkesimanya. Thank you. Saya sebenarnya deg-degan Pak. Biasanya kalau tamu podcast ini taruna-taruni berprestasi, biasanya seperti itu. Ini saya berprestasi loh. Oh iya. Saya ketika sekolah di STIP itu juara 1. Oh, juara 1. Jadi kalau di Akabri itu namanya apa? Adi Makayasa. Saya Adi Makayasa. Wow. Wow. Makanya jadi presiden. Makanya jadi presiden INAMPA. Presiden INAMPA udah berapa lama Pak? Ini saya periode yang ketiga. Sejak tahun 2013 nanti sampai tahun 2028. Wow. Jadi pemilihannya per 5 tahun. Per 5 tahun kawan Sailormin. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi bagaimana kiprahnya Bapak di dunia kemaritiman, terutama di ini ya, di masalah Pilot Association atau Pandu. Nah, boleh Pak ceritain sedikit apa sih INAMPA? Mungkin banyak kawan Sailormin yang nggak tahu nih INAMPA itu apa. Terus kok di maritim ada pilot gitu. Baik, Bapak Tria, Kapten Suni, terima kasih ya. Saya bangga hari ini diundang di STIP. Mungkin ini kali ketiga saya diundang secara resmi berbicara di forum di sini. Wow. Ya. Saya menyelesaikan pendidikan dari Ancol dulu untuk jurusan itu ketatalaksanaan. Kemudian saya bangga menjadi alumni dari STIP, STIP, AIP, PLAP, dan STIP. Karena saya pikir ini membawa karir kita yang sangat cemerlang ke depan. Tapi kebanggaan tidak boleh hanya sekedar pengembangan, kebanggaan kita harus terus belajar dan menjaga networking. Nah, Berapa Pak masuk STIP? Wah, itu tahun 90-an dulu. Kita disekolahkan ya. Jadi kita disekolahkan karena orang miskin ya, kerja dulu di Pelabuhan Belawan, kemudian kita disekolahkan di sini. Saya rata-rata sekolah itu adalah sekolah yang gratis seperti itu ya. Kenapa? Karena orang tua saya susah, tapi semangatnya nggak boleh susah. Saya pakai filosofi dalam hidup satu aja, malas jadi orang miskin gitu ya. Capek ya Pak ya? Capek jadi orang miskin. Nah, itu menjadi penting. Jadi dorongan ini penting untuk para taruna atau juga barangkali calon taruna atau siapapun ya. Ada kata-kata bijak mengatakan sebagai berikut. Education can take you to a destination. Pendidikan membawa Anda ke satu tujuan. Makanya kita belajar jadi D1, D2, D3, D4, S1, S2, S3. Tapi tidak ada jaminan setelah Anda memperoleh sertifikat itu Anda dapat pekerjaan. Maka yang dibutuhkan berikutnya itu apa? Inspiration. Kata-kata bijak mengatakan inspiration can take you anywhere. Ya, saya meniti karir setelah sekolah di sini, bekerja sebagai Coast Guard,
kemudian bekerja di kantor administrator pelabuhan, kemudian bekerja di Pelindo. Saya pernah menjadi kepala humasnya Pelindo, pernah menjadi kepala diklatnya Pelindo, pernah menjadi GM Pelindo di Kepri di Tanjung Pinang Batam, pernah menjadi senior manager pemasaran Pelindo, pernah menjadi direktur Pelindo di Medan, pernah menjadi direktur Pelindo di Makassar, dan sekarang sejak tahun 2013 ketika saya masih direktur Pelindo di Makassar sudah menjadi Presiden Indonesia Maritime Association. Ya. Thank you. Pasti kawan Sailorman nggak inget kan saking Ya, banyaknya. Ya. Nanti kita tulisin di apa video description-nya ya Pak ya. Saya supaya balik menjelaskan tadi tahu Mbak, ya, banyak. Bapak. Terus apa itu perwira pandu maritim? Ya. betul. Jadi kalau di udara pesawat mau turun, dia itu kan nggak sembarangan turun ke bandara. Misalnya di Sota atau di Kuala Namu atau di Juanda, maka dia membutuhkan bantuan. Ya, di sana berketepatan itu menggunakan alat artifisial, yaitu namanya apa yang kita sebut dengan bandara. Anda tahu? AI. Bukan. Yang mana, apa yang Pak? bantu kalau dia mau turun pesawatnya? Pesawatnya. Ya, itu kan ada di bandara petugas di sana. Oh ya, tukang parkir pesawat. Bukan. Yang ngasih itu apa namanya? Ada yang ingat barangkali? Aduh, Ya, apa ya? ya. Saya langsung tegang nih. Ya. Apa yang kira-kira? Langsung bingung gitu ya. Langsung bingung. Ada. Jadi kalau pesawat itu mau turun, pilot itu kan harus komunikasi dengan orang di darat. Oh ya. Apa namanya itu? Yang di menara towernya itu ya Iya. Pak ya. Oh. Nah, ada oke, namanya. oke. Nah, Oh, ada. peran itu di laut dilaksanakan oleh perwira pandu maritim. Oh, Jadi oke. perwira pandu maritim atau maritime advisor itulah yang naik ke atas kapal memberikan jasa advis ya kepada nakoda kapal ketika memasuki perairan ya atau masuk ke satu pelabuhan yang ada di Indonesia. Jadi perannya itu adalah maritime advisor ya. Oke. Jadi penasehat ya. Namanya maritime advisor gitu. Nah. Kalau biasanya kita taunya pandu ya Bu ya, Iya, kurang betul. lebih ya. Oke deh. Kita taunya pandu. Ya. sama Kebanyakan- pandu pelabuhan. Kebanyakan kalau misalnya orang-orang yang memang berkecimpung di dunia maritim taunya pandu. Oh ternyata ada nama kerennya lagi namanya maritime advisor. Ya, tugasnya itu maritime advisor. Oh tugasnya Ya. maritime advisor. Oke. Nah terus Bapak perannya Inampa untuk profesi pandu ini apa nih? Oke, baik. Jadi di seluruh Indonesia sejak Kementerian Perhubungan melakukan diklat pandu ya, itu totalnya hampir kurang lebih 2.000 orang, termasuk yang sudah meninggal ya. Ya. Jadi total hari ini ada sekitar 1.350 di seluruh Indonesia, baik yang, Yang masih masih muda, aktif ya, Pak, yang ya? masih aktif. Nah, ini semua ini tergabung dalam asosiasi namanya Indonesian Maritime Pilot Association. Organisasi ini didirikan pada tanggal 11 Maret 2003 ya oleh Kapten Saifuddin Abdullah. Waktu itu dia menjabat sebagai Direktur Utama Pelindo II bersama teman-teman senior perwira pandu maritim lainnya. Tanggal 11 Maret kemarin kita baru merayakan ulang tahun yang ke-22. Ya. Jadi 22 persis sebulan yang lalu. Karena hari ini adalah Maret berarti. ya, ya, Maret. Pak, ya? Oh Ya, iya, sebulan ini kan yang lalu. April Iya, ini ya, sudah sebulan April, yang lalu. Nah, jadi kalau tadi itu Maritime Advisor, kita sekarang membuat filosofi baru adalah sebagai Maritime Advisor to the World. Kenapa? Perwira pandu maritim anggota Inampa itu tidak hanya bertugas di Indonesia, tapi juga bertugas di luar negeri, di beberapa perusahaan, di beberapa pelabuhan, baik itu yang ada di ASEAN maupun di Timur Tengah dan negara lainnya. Jadi sekarang skalanya sudah skala internasional. Oh jadi Ya. nggak cuma di Indonesia aja Yes, gitu. world class maritime pilot. Wow, jadi Bapak mempresideni nggak cuma pandu-pandu atau pilot-pilot yang ada di Indonesia. Pilot yang Pilot orang maritime. Indonesia, tapi ada dia yang bertugas di luar negeri. Ya, oke. Luas banget dong Pak. Terus gimana Bapak memanagenya? Ya, sekarang ada teknologi kan? Apa tuh? Ya, jadi Pakai apa tuh Pak? Boleh dong teknologi- kasih tahu. Ya, teknologi inilah yang mempersatukan kita, ya. Apakah itu dengan WA, apakah dengan oke. sosmed lainnya. Ya, itu kita buat seperti itu. Berarti ya. koordinasi terus Yes, setiap hari ya, itu dan yang dari berbagai negara itu tadi. That's Karena good. kan pilot-pilot kita tersebar di berbagai Yes, negara. benar. Pandu kali ya, kita sebutnya pandu aja. Kayaknya Ya. kalau pilot kawan Sailorman nanti jadinya nggak Maritime pilot. atau nggak maritime pilot. Maritime pilot. Kawan Sailorman nanti jadinya pilot, jadinya kepikirannya lebih ke pilot pesawat Ya, gitu ya, ya, ya. lebih ke situ pandu. Tadi saya lupa mengatakan, yang Apa di tuh, Pak? bandara itu namanya ATC. Ah iya artis. tuh. Air Traffic Control.
Kejawab Oke. juga sama Ya. si Bapak. Bapak yang bertanya, Bapak yang menjawab, mohon maaf. Ya, Pak, ada saya lagu nggak tahu mengatakan menjawab, itu, Pak. kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kayaknya cocok nih ya Bapak. Ya dong. Pas beneran, Nah. pantes nih jadi taruna berprestasi pada Oh, iya. zamannya. Dan ya, Pak. ingat, pada waktu itu hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang bisa menjadi taruna berprestasi. Saya lanjut, Mbak ya. Iya, ha-ha. Jadi sejak tahun 2017 kita itu sudah mendapat pengakuan sebagai World Class Maritime Pilot. Wow. Kita menjadi anggota International Maritime Pilot Association yang berpusat di London. Ya, dan alhamdulillah puji Tuhan, tahun depan ya, INAMPA akan menjadi tuan rumah Kongres International Maritime Pilot Association yang ke-27 di Bali, Indonesia, mulai tanggal 23 sampai 28 April, yang nanti akan dibuka oleh Sekjen AIMO dan Presiden Republik Indonesia bersama Menko Infrastruktur Bapak AHY dan Menteri Perhubungan kita. Wow. Ya. Nah, makin sibuk aja nih. Ya, Pak ini Presiden kita satu ini. upaya dan prestasi INAMPA yang dilakukan untuk mempromosikan eksistensi dan pengembangan ya kemaritiman di Indonesia. Kita berharap tahun 2045 sebagai Indonesia Emas, poros maritim dunia itu akan kita gapai melalui proses seperti ini ya. Jadi kita mempromosikan eksistensi kemaritiman, baik itu dari infrastruktur kepelabuhanan, sistem, kemudian juga legalitas, termasuk juga pengelolaan pelabuhan dan juga government official yang apa yang mereka lakukan untuk masalah regulasi di Indonesia. Wow, Ya. Pak, saya mau bilang terima kasih banyak ya Pak. Ya. Berkat peran Bapak nih di INAMPA, benar-benar jadi memberikan apa ya? Memberikan edukasi untuk teman-teman Edukasi semua. dan inspirasi. Iya, Ya. edukasi dan inspirasi untuk kawan selermen semua. Ternyata, oh iya, ternyata ada INAMPA, ada Pandu loh di sini. Ternyata ada orang kayak Pak Presiden ini mau apa ya? Mau perhatian gitu ya untuk dunia kemaritiman, karena mungkin bisa jadi banyak orang masih nggak tahu nih dunia maritim tuh ada apa aja sih, regulasinya apa sih, pasti kayak Baik, gitu. saya lanjut. Seorang perwira pandu maritim memiliki ada 4 tugas utama. Oke. Maritime safety. Ketika kapal datang dari alur luar sana mau masuk ke satu pelabuhan, katakanlah di Pelabuhan Belawan, ya dia akan lewat alur, kemudian kapalnya nanti akan sandar di pelabuhan, dia harus membuat manuver yang selamat agar kapal itu in and out dari pelabuhan secara aman. Itu kalau dalam konteks kepelabuhanan. Kalau dia masuk perairan yang katakanlah itu perairan yang wajib pandu, juga melakukan hal yang sama. Maritime safety. At the same time, tugas dia itu adalah maritime security. Bukan berarti seorang perwira pandu maritim itu bawa bedil, tapi enggak. Ketika dia sedang bertugas dan dikatakanlah di kejauhan 2, 3 atau 4 nautical mile, dia melihat ada katakanlah hal-hal yang akan mengganggu keamanan kapal ini, dia harus segera melakukan koordinasi, komunikasi dengan aparat keamanan. Apakah itu KPLP, Coast Guard, ya, kemudian itu Angkatan Laut, Polisi Airut, KSOP terutama, dan petugas lainnya. Peran itu namanya adalah maritime security. Ya, at the same time dia juga melakukan tugas sebagai maritime environmental protection. Pada saat melaksanakan tugas, dia melihat di kejauhan ada kapal atau yang lain membuang sampah atau apalah ke laut. Pada saat itu juga dia harus merekod dan menginformasikan kepada aparat pemerintah bahwa kapal X melakukan tindakan A, B, C, D yang sifatnya adalah mengotori laut dan lingkungan maritim. The last but not least, maritime sustainability. Kalau sudah lautnya itu safe, secure, kemudian aman, tidak ada namanya pencemaran, maka sustainability daripada maritim. Itulah 4 tugas utama seorang perwira pandu maritim atau maritime pilot. Ketika dia melaksanakan tugas itu, ada 4 aturan di atas pundaknya. Wow. Aturan yang pertama, regulasi internasional. Ya, keputusan yang dibuat oleh AIMO, anggaplah salah satu misalnya SOLAS. Ya, kemudian yang kedua ada keputusan regional. Kita di Asia Pasifik berketepatan kami di INAMPA adalah inisiator yang membentuk asosiasi Asia Pacific Maritime Pilot Forums, dan itu kita lakukan pertemuannya pertama tahun 2017 di Bali, Indonesia. Ya, kita. Nah, ada yang namanya itu adalah national regulation.
ya Undang-Undang Nomor 17 yang telah direvisi menjadi Undang Nomor 62 kalau saya tidak salah, PM 57 dan aturan lainnya itu mengatur ya tugas seorang perwira pandu maritim. Yang terakhir apa? Local wisdom. Jadi kalau misalnya melakukan pemanduan katakanlah di Kepri sana ketika lewat mana penyengat, nggak boleh mungkin kecepatan kapal 6 knot atau 7 knot, mungkin hanya sekian knot. Itu namanya local wisdom. Jadi ada 4 ya tugas utama, ada 4 regulasi yang dia pegang. Kenapa? Semua tugas perwira pandu maritim itu adalah urusan negara. Hanya negara itu memberikan delegasi. Delegasi kepada siapa? Ya, BUMN, misalnya Pelindo, BUMD, misalnya di PCM, atau Badan Usaha Milik Daerah, kemudian di Badan Usaha Milik Swasta, ada BIP swasta, dan lainnya. Wow, lengkap itu. banget. Ya. Berarti memang tugas seorang pandu itu nggak main-main. Ya, Pak. dan hanya orang-orang beriman dan bertakwa yang bisa melaksanakan tugas itu. Ya. Nah, oke, karena tugas seorang pandu itu cukup berat lah ya, kita katakanlah seperti itu. Berarti kualifikasi apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika ingin menjadi seorang pandu? Ya. Jadi persyaratan sudah dibuat di PM 57 dan aturan pemerintah lainnya. Nanti Mbak Suni kan orang diklat, saya mau pancing juga. Dia tahu apa enggak Oke, begitu nah, ya. ini. Kita tanya nanti Mbak Kita Suni. tanya ya, Kita Pak, tanya ya. dulu sekarang. Apa persyaratan? Ya, apa persyaratan yang mereka buat karena sekarang ini adalah yang pertama sekali diklat perwira pandu maritim angkatan pertama tingkat 2 Anda lakukan. betul. Sekarang kita tanya dulu apa persyaratannya. nah, tuh Jadi kita ucapkan dulu selamat kepada STIP yang mulai tahun ini menyelenggarakan diklat pandu tingkat 2 angkatan pertama. Yeah, finally. Ya, Yeah. saya minta semua generasi muda yang ada di Indonesia maupun di dunia internasional, if you want to be a maritime pilot, please do come and join the training here at STIP in Jakarta. Ini ya, ini Ada. udah sarannya Pak Presiden loh Oh, ya. iya. Kawan Sailorman harus ikut. Iya. Kalau mau ambil diklat pandu, STIP sekarang sudah menyelenggarakannya ya Bu. Ini kebetulan udah di batch berapa Bu? Iya Miss, kebetulan kami sudah mendapatkan approval untuk diklat pandu tingkat 1, tingkat 2. Saya sambil minum ya, Iya, silakan, karena Bapak. kalau bicara itu banyak. benar dari tadi. Biasanya kalau saya bicara dikasih wine, ini cuma air putih ya. Saya boleh minum juga nggak Pak? Karena saya ini Ya, kita deg-degan tos, nih. ya. Tos dulu deh. Ya, ayo kamu tos ya. Oh, kita tos dulu. Anggap aja ya. kita ini sedang ada di atas kapal. Ini- gitu ya. ini namanya hidup sehat, Pak. Jadi audiens yang melihat kami gini mesra di sini, Anda juga harus bisa mesra kalau gabung dengan STIP. Iya. Jadi nyantai ya. Oke Bu, boleh jelasin nggak Bu diklat pandu yang ada di STIP? Tadi kan Pak Presiden udah nyentil-nyentil nih soal diklat yang diadakan di STIP. Boleh diceritain, siapa tahu kawan Sailorman ada yang tertarik mau jadi si pandu nih. Baik, Miss, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat datang Bapak Presiden. Thank you, Terima Captain. kasih untuk waktunya. Kami sangat bangga sekali Bapak Presiden Inampa berkenan ke STIP memberikan kuliah umum, motivasi dan semangat untuk perwira pandu yang saat ini sedang mengikuti diklat pandu di STIP. Nah, untuk diklat pandu STIP itu sekarang baru angkatan pertama, Miss. Oke. Dan kita Persyaratannya. mulai itu di awal Februari kemarin, Oke, Bapak great. Presiden. Iya, untuk persyaratannya sendiri kita tidak sulit. Untuk tingkat 2 itu pastinya saat ini ijazahnya minimal kelas 3 Bapak. Kemudian yang bersangkutan juga pernah Berlayar. menjadi Nahkoda. perwira atau nahkoda di kapal 1000 Oh, JT. oke. Oh, Kemudian masa layar, kemudian MCU atau kesehatan, dan buku pelaut. Jadi sangat simpel. Kemudian kami dari penyelenggara diklat juga membantu peserta untuk mendaftar untuk kalau misalnya bingung nih Pak, karena daftarnya kan langsung melalui aplikasi si Pandu. Jadi kami bantu untuk pendaftarannya. Oh, ada aplikasinya Bu? Iya, aplikasi si Oke. Pandu, bukan aplikasi diklat pelaut. Oh, beda lagi ya? Beda lagi. Ini Ini spesial diklat, spesial Oke. training. Tolong ya editor nanti link aplikasi si pandunya ada biar kawan Sailorman gampang untuk ini. Jadi kawan Sailorman jangan khawatir kalau misalnya bingung apa sih itu aplikasi si pandu. Nanti kita coba cantumin linknya di deskripsi video ya supaya lebih mudah. Iya, betul. Nanti kalau misalnya bingung nih daftar lewat aplikasi, bisa langsung hubungi di nomor 087883221919 dengan Kapten Suni, saya sendiri, dan ada lagi tim kami, ada Miss Niken Sita Laksmi,
di nomor 0812252993. Jadi nanti bingung nih kalau daftarnya lewat aplikasi tuh bingung nih. Biasa kan gampangnya ke siapa ya? Ke nomor yang tadi saya sebutkan. Tapi saran saya selain dari tadi mendaftar online, biar mereka melihat fasilitas, datang aja kalau we are welcome ya Bu ya. Kalau datang ke Jakarta, ini adalah satu-satunya sekolah yang diresmikan oleh 2 presiden. Betul Bapak. Jadi yang namanya AIP itu diresmikan tahun 57 oleh Pak Soekarno, kemudian ini diresmikan Megawati tahun berapa itu? Saya lupa. 2000. Ya, nanti cek di anunya di bawah. 2001 apa 2002? Jadi itu adalah kebanggaan. Tidak ada sekolah pelaut yang seperti ini hebatnya. Nah, kenapa harus STIP gitu ya kan? Kenapa harus STIP? Kenapa harus STIP betul? Seperti kita ketahui kan Bapak, STIP pertama skalanya sudah standar internasional dan untuk fasilitas pastinya tidak diragukan lagi. Nah, itu perlunya datang kemari. Dia lihat. Bapak. Kalau saya mau sekolah di Klat Perwira Pandu Maritim, kayak apa sih sekolahnya? Dia bisa lihat semua kan? Infrastruktur, suprastruktur, tenaga pengajar, kemudian banyak yang bisa dia dapatkan. Dan yang paling penting nih Pak, paling penting yang kita bisa pikirkan adalah karena sekolah Pandu ini kan cukup lama ya Bapak ya. Dengan investasi cukup besar cukup besar, tapi STIP memberikan beberapa pilihan Pak investasinya. Dan yang investasi terendah adalah di 98 juta. Bayangkan. Dan dengan kualitas yang sama pastinya Pak, dengan fasilitas yang sama. Jadi 98 juta itu kami tidak mengurangi pelayanan, kemudian fasilitas yang di STIP, pengajarnya tetap sama, kita panggil presiden nampak ke sini, kemudian juga kami panggil dari regulator untuk ke sini, dan jadi nggak sembarangan pengajar ya Bu ya. Betul. Seperti itu. Dan Anda harus ingat Patria, mendatangkan seorang presiden kemari tidak gampang. Mudah. Iyalah. Ini karena belum apa tadi Bapak? kita terima kasih mendatangkan seorang banget, presiden ke kemari, terus lagi ngikuti podcast seperti ini, itu nggak sembarangan. Anda butuh energi yang buat. Tapi karena ada lagunya Titik Sandora mengatakan hatiku hatimu menjadi satu, kita datang kemari. Aduh. STIP sangat luar biasa. STIP sangat luar biasa. Oke, saya lanjut ya. Terus di mana tugas, di mana peluang seorang perwira Pandu Maritim? Wah, kalau saya sekolah nanti di mana tugasnya? Iya. Saya tadi setiap ada training Pandu dimanapun, saya tanya, kenapa Anda, why you want to be a maritime pilot? What's your reason? Pertama, saya ingin dekat dengan keluarga. Oh, karena memang di darat ya Pak ya. Kedua, saya lihat senior-senior saya, teman saya sukses. Berikutnya, mereka penghasilan yang wow katanya. Oh, penghasilannya wow nih Pak. Wow, nah tanpa sesuai. Jauh dari keluarga. Jadi tanpa jauh dari kalau keluarga. investasinya besar, pelatihannya juga lama, itu wajar ya. Jadi katanya sama dengan bisnis, high risk, high potential, high profit. Betul. Jadi sekarang saya ingin menjelaskan ekosistem daripada pelayaran. Kalau saya adalah eksportir atau importir atau katakan pemilik barang, saya kan datang itu bawa barang saya, katakanlah saya mengekspor misalnya CPO atau katakan bahan pertanian ya, mau saya ekspor ke luar negeri. Saya datangkan ke perusahaan pelayaran. Ini barang gue ya. Tolong barangku ini sampai di Cina tepat waktu, tidak rusak dan tidak hilang. Itu yang disampaikan kepada perusahaan pelayaran. Perusahaan pelayaran mengatakan, oke, barangmu saya terima, pelayaran saya terjadwal, bla 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 bla. Ya, sudah. Perusahaan pelayaran datang itu nanti ke pelabuhan. Kapalku mau masuk ya tanggal sekian ya. Tolong kapalku datang masuk nanti di kolam atau di alur pelayaran aman ya, tidak terjadi tabrakan ya, tidak kandas segala macam. Inilah tugas dari seorang perwira Pandu Maritim. Nah, apa artinya di sana? Kenapa ada wajib pandu? Sebenarnya itu hanya 3 aspeknya. Kenapa di Tanjung Priok, di Tanjung Perak, di Makassar, di Surabaya, dan lain sebagainya ada kurang lebih 167 pelayaran wajib pandu di Indonesia? Kenapa? Karena 3 elemennya. Pertama, situasi. Saya ngambil contoh di Pelabuhan Belawan. Alurnya itu hanya 100 meter dan sempit, kapal tidak bisa crossing. Dan dangkal. Kolamnya juga sama.
Nah, kondisi seperti ini karena situasi, pemerintah membuat aturan. Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu apa? Perairan wajib pandu. Kapal yang lalu lalang ukuran sekian, ya harus wajib pandu. Kenapa? Karena situasinya. Terus, karena situasi ini dibuat aturan. Siapa yang mengeksekusi aturan ini? Perwira pandu maritim. Makanya tugas mereka itu adalah maritime advisor agar kapal in and out dari pelabuhan atau lokasi tertentu keluar dengan aman dan nyaman tanpa gangguan apapun. Wow, berarti peluangnya besar banget ya Pak ya untuk jadi pandu di Indonesia terutama. Ya. Dan mikirnya jangan hanya di Indonesia. Ya, harus go internasional. Jadi bisa juga keluar negeri. Yes. Iya, jadi nggak kalah sama katakanlah pelaut, ya gitu kan. Oke. Terus fasilitas, tadi kan Ibu nyebutin fasilitas apa aja. Kira-kira fasilitas apa aja nih yang bisa ditawarkan STIP di Diklat Pandu ini, Bu? Dan berapa lama sih, Bu? Mohon izin, saya juga nggak tahu nih berapa lama. Ya, Anda sebutkan berapa lama diklatnya, kemudian prakteknya di mana, fasilitas apa di sini, trainingnya. Iya, silakan, ya. Kapten Suni. Terima kasih Bapak. Untuk fasilitas yang ada di STIP, semua fasilitas yang ada di STIP itu bisa dipergunakan oleh perwira pandu yang sekolah di STIP. Untuk tempat tinggal kami sudah desain Bapak bersama tim. Di sini kita sebutannya asrama atau dormitory ya Pak ya. Tapi itu hanya sebutan, Miss. Sementara di dalamnya itu VIP kelas Bapak. Satu kamar hanya berdua, kemudian dilengkapi dengan TV, kemudian AC, full wifi, dan peserta diklat juga kalau kelelahan itu Pak, kami punya ruang band yang bisa digunakan untuk entertainment ya. Iya. Untuk entertain. Kemudian juga untuk sarana olahraga juga. Sarana olahraga Bapak kita lengkap. Ada kolam renang kan? Ada Pak. Ada Okay. kolam renang. Kemudian sport hall juga kami ada Pak. Lengkap. Ada buat apa itu? Buat nge-gym. Nge-gym ada Kalau kita. misalnya pengen nge-gym itu peserta juga aksesnya 24 jam. Terus juga untuk apa, lapangan luas ya, olahraga, jalan, segala macam ya. Jadi kalau ingin merasakan kehidupan seperti Bapak dulu zaman Taruna, Tapi versi enaknya banget. Iya. Ini jauh lebih enak. ruang makan juga kita terpisah Bapak untuk perwira, bukan iya. bersama Taruna. Tapi kalau misalnya mereka ingin makan bareng Taruna. mahasiswa atau Taruna ya boleh-boleh saja. Bagus juga, biar ada Seperti apa itu. networkingnya ya. Iya, jadi satu pengalaman tersendiri selama belajar di sini bisa merasakan kehidupan di STIP seperti itu. Dan kami lebih banyak untuk penggunaan simulator, Miss. Kami simulator di sini ada bridge simulator itu kami ada 8. Jadi 8 ya? Iya, Bapak, Oh, 8. Jadi puas sekali pokoknya itu peserta menggunakan. Karena selama ini juga diklat pandu yang dilakukan oleh institusi lain, prakteknya ada juga kemari kan? Ada Bapak. Iya, malah pada kemari ya. Kemari kan? Sekarang malah klien pemiliknya. Nah, tapi ingat kata-kata, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi Motivasinya pokoknya luar dulu biasa. saya minta kepada pemerintah di Jepurma, tolong yang diklat pelaksanaan pandu itu jangan hanya satu institusi, beri kesempatan yang lain. Kita harus sampaikan apresiasi penghargaan kepada Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut yang sudah memberikan kesempatan badan-badan diklat lain bisa menyelenggarakan ini. Supaya apa? Yang muncul itu apa? Kompetensi dan juga itu daya saing, kemudian itu apalagi layanan. Jadi kompetisinya itu berbasis Sehat, layanan, ya, sehat. betul. Itu yang kita buat. Jadi jangan mungkin- dikasih monopoli gitu. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Direktorat Kepelabuhanan Bapak yang telah memberikan approval di tahun 2024 untuk STIP, dan STIP bisa baru berjalan di 2025 setelah mendapatkan izin secara resmi untuk dilaksanakan. Dan mohon dukungan untuk Bapak Presiden untuk STIP agar kedepannya STIP bisa memberikan layanan yang lebih baik khususnya untuk perwira pandu Indonesia. Ya, betul. Terima kasih Bapak atas dukungannya selama ini ya. Saya benar-benar terkagum-kagum, ternyata pandu sebegitu ininya ya Pak. Izin Pak Pres, boleh saya tahu nggak jumlah pandu di Indonesia sejauh ini memang apakah kurang atau berlebihan atau gimana, atau memang tadi kan yang Pak Presiden sampaikan juga supaya tidak dimonopoli, supaya institusi lain juga punya kesempatan yang sama untuk menyelenggarakan diklat pandu. Berarti kan ada tujuannya untuk kita menumbuhkan pandu-pandu, seorang pandu-pandu
yang asalnya dari Indonesia dong, Pak. Otomatis. Nah, kira-kira memang apakah persaingan pekerjaan pandu ini ketat atau gimana, atau banyak yang mau jadi pandu tapi nggak bisa, atau gimana nih, Pak? Hidup ini dinamis. Jadi di negara lain usia perwira pandu itu hampir tidak dibatasi. Ini yang mau saya sampaikan kepada pemerintah, dan saya buat surat itu tegas kepada pemerintah. Bekerja adalah hak ajasi manusia, nggak boleh dibatasin. Maka bagi kami, seorang perwira pandu maritim itu bertugas hanya 2 alasannya, mau dan sehat. Di negara lain, ya saya baru keliling dari negara lain, kita baru 85 tahun, ada 87 tahun masih bekerja. Yang penting sehat dan mau. Jadi pandu itu, perwira pandu maritim, dia nggak sehat, mau, nggak bisa. Makanya ada aturan PM 55, 65 tahun perwira pandu maritim, maka harus ada pengecekan 2 kali setahun. Tujuannya bagus. Ya. Jadi ada juga barangkali dia baru 45 tahun udah nggak mau lagi, dia mau kerja darat, nggak apa-apa. Jadi sehat dan mau, ya. Itu menjadi sangat penting. Di negara lain, di Jepang, di Korea, ya, di Amerika Serikat, di Australia, usianya itu tuh. Jadi saya pertama memintakan itu jangan usah dibatasi. Nah, karena itu adalah pilihan, ya, dan itu adalah hak asasi manusia. Kemudian ada aturan mengatakan, wah pegawai negeri ya itu boleh saja diatur seperti itu, ya. Nah sekarang saya ingin menjelaskan definisi daripada perwira pandu maritim yang dibuat deklarasinya oleh International Maritime Pilot Association, kemudian International Maritime Organization. Nah, IMO mengatakan, saya harus baca ya supaya nggak salah ucap nanti. Betul, ya. Maritime pilot carries his profession based on fully regulated. Makanya di pundak seorang perwira pandu maritim ada lambang Garuda. Karena itu adalah tugas negara, ya, not commercial basis. Jadi bukan atas hanya komersial toh. His priorities when giving advice are the safety, keselamatan, and the free flow of traffic at sea, agar kapal itu berlayar secara bebas. The protection of the environment and the prevention of hazard to person and object. Jadi 4 tadi saya simpulkan. Betul. Itu kata IMO. Nah sekarang IMPA, asosiasi kita yang skala internasional, mengatakan the maritime pilot is a highly qualified professional mariner with specialized experience, knowledge, and skill. Jadi tugas seorang perwira pandu maritim itu adalah pelayanan publik yang paling tinggi yang harus dilakukan oleh seorang perwira pandu maritim yang profesional, punya ilmu, punya kecakapan, punya attitude yang baik, punya kehebatan lain gitu ya. Pilotage is a high-level public safety service and must be regulated by the state. Itu tugasnya negara. Safety tidak bisa diperdagangkan. Betul. Nah, jadi ini yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang kalau ada yang datang ke saya, Pak Presiden, ini 1 tahun ini sudah banyak kali diklat pandu. BP2TL sudah buat ini, kemudian PMLI sudah buat ini, yang sana sudah buat ini. Terus saya tanya, kalau Anda pilih-pilih kerja memang nggak dapat. Kalau semua mau milih kerjanya di Jakarta, ya nggak dapat. Di tempat lain kan banyak di daerah. Banyak toh? Banyak. BUP kan semakin banyak diberikan izin oleh pemerintah. Terus kalau nggak dapat di dalam negeri, ya kita berusaha cari ke luar negeri. INAMPA, kalau dia nggak dapat kerja, tetap berusaha untuk menyalurkan mereka. Ya, kalau dia sudah jadi anggota. Yang sekarang masih ikut di klub belum jadi anggota, karena dia belum perwira pandu maritim. Ya, kalau sudah dia perwira pandu maritim, baru akan menjadi anggota. Nah, kalau kita takut kekhawatiran, perlu nggak jangan sampai terjadi kesalahan. Setuju, ya. Dan sekolah perwira pandu itu kan tidak sampai 1.000 orang satu angkatan. Ya, tidak sampai paling banyak 50, 30 segala macam ya. Hidup ini dinamis, jangan kita pesimis. Kita harus optimis, ya. Betul. Nah, itu wah, kira-kira. terima kasih insight-nya Pak Presiden. Aduh, sayang banget waktunya sangat terbatas. Tambahin sebelum Anda mau. batasi. Ya, Di mana saja ada tugas pemanduan itu ada 6. Pertama ada estuarial pilotage. Yang kedua ada river pilotage. Saya ingin katakan, Anda tahu di Sungai Mahakam, Sungai Kalimantan sana, itu kan di sana perlu pemanduan. Ini yang sedang kita dorong kepada pemerintah agar di sana itu dilakukan pemanduan.
Sekarang kan pandu-pandu alam di sana katanya kan. Nah, ini yang Oh, perlu. iya. River pilotage, canal pilotage, harbor pilotage, dock pilotage, deep sea pilotage, dan pilot exemption. Jadi banyak kesempatannya. Hidup ini harus optimis dan harus ceria. Betul. Optimis kawan Sailormin. Tepuk tangan. Thank dulu you, dong. thank you. Ya, thank you. Ya, ini kan waktunya sangat terbatas ya. Berarti kita harus mengundang beliau lagi nih Kayaknya untuk part sih. 2. Kayaknya harus ada part 2 sih, Pak Presiden bersedia nggak nih? Saya hanya diminta kalau diundang seminggu sebelumnya diberitahu. Oke, Aduh, siap. saking sibuknya. Tapi Ya. kita booking beliau ini dari tahun 2024 ketika Oh, kami iya? berkunjung. Baru sekarang baru Iya. bisa, baru bisa. Dan waktunya baru sekarang bisa. Oh wow, Nah. saking Pak Presiden ini pasti sibuk karena ya itu tadi yang di manage, yang di handle tuh banyak banget ya Pak ya pastinya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Presiden Inampa sudah bersedia hadir di Stipo. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Kapsuni sudah hadir juga. Dan Miss Ria sebentar. Orang kan taunya Presiden Inampa aja. Mungkin nama beliau Oh perlu iya. disebutkan. Nanti kalau Ya ketemu di Allah. jalan kan nanti bisa ketemu di menegur. jalan ini Pak. Baik. Saya perkenalkan nama saya Pasuruan Herman Haryanja. Saya orang Batak, orang Medan. Ya, kemudian istri saya dulu pernah jadi dosen di STIP, kemudian di PLAP, kemudian bekerja sekarang di Belawan, salah satu kabit di Direktorat Kenavigasian. Kemudian saya punya 3 anak. Anak saya yang paling gede itu adalah dokter spesialis penyakit dalam. Wow. Ya, yang nomor 2 itu gantengnya Seperti di atas bapaknya. saya, Oh, di atas di atas saya. ya. Sekarang Oh, itu percaya sih, ya, percaya. sekarang itu bekerja di PT Pelni di bagian marketing, ya Pelni kantor pusat. Nomor 3 sedang kuliah perempuan di Universitas Brawijaya di Malang untuk hubungan internasional. Oh wow. Ya, keren. jadi saya panggil aja Herman supaya lebih gampang. Saya Oke. sekolah dulu di PLAP, sekolah di USU, sekolah di World Maritime University. Saya mengikuti pendidikan pelatihan hampir 250 kali di seluruh dunia ini. Bapak nggak pusing apa ya? Ya, ya kita harus Free ya, enjoy. Pak, ya? Jadi Iya. ingat, Beasiswa semua. kalau kamu terus mau belajar, kebahagiaan itu akan muncul padamu. Kamu nggak pernah jadi awet tua, tapi tetap awet muda. Awet Iya. muda, Ya. so inspiratif. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Saya tetap maunya manggilnya Pak Presiden. Thank you very much. Dan memang harus presiden. Ya. Iya betul. Harus presiden. Ya terima kasih sekali lagi Pak Presiden, Kapsuni. Jadi kawan Sailorman kalau misalnya masih bingung pandu itu apa, terus diklat pandu seperti apa ya, bisa tadi hubungi nomor yang tadi sudah Kapsuni sampaikan, atau nanti kalian juga bisa download aplikasi Si Pandu. Oke, terima kasih kawan Sailorman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.